Halo guys, balik lagi channel gua LG. Di sini gua bakal buat konten sesuai requestan kalian ya. Kalian kemarin ada yang request, "Bang, bikin tutorial tank, Bang. Bang, bikin tutorial grok, Bang. Bang, bikin tutorial Kufra, Bang." Nah, kali ini gua bakal bikin tutorial Kufra. Bagaimana cara main Kufra yang efektif. Oke. Jadi, sebelumnya gua ingin mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang udah mampir ke channel ini, guys. Oke, yang pertama-tama gue bakal jelasin dari segi emblem. Langsung aja di sini emblemnya yang gue pakai tank. Kenapa nggak gue pakai emblem support? Karena gue tank inisiasi, gue butuh badan yang tebel guys. Kalau emblem support ini kayak kurang tanky lah. Oke, gue ambil di sini adalah rata kiri ya. Rata kiri ini ada darah, ada cooldown sama talent tenacity. Kenapa gue ambil darah, enggak yang namanya physical defense atau magic defense? Karena di dalam in game itu kita tuh nggak bakalan pernah tahu guys. Kita tuh nggak punya clue di musuh ini yang dominan ini damage-nya physical kah atau magic kah. Makanya itu gue ambil titik tengahnya itu darah guys. Titik tengahnya gue ambil darah. Oke, sampai situ gue ambil. Yang kedua gue ambil cooldown. Kenapa gue ambil cooldown? Karena sekali lagi gue ini tank inisiasi, tank yang ada di mid lane, nemenin mid lane. Gue harus ready setiap saat. Ketika di sana ada war, skill gue tuh udah harus ready. Makanya gue ambil si talent cooldown ini. Bukan talent sih, ini talent tree yang cooldown. Pokoknya itulah guys. Terus yang ketiga talentnya gue ambil ini tenacity. Nah, ini baru talent namanya. Tenacity gue ambil. Kenapa gue ambil tenacity? Ini talent tank yang paling gue suka guys. Nggak bohong. Ini ketika darah kita di bawah 40%, kita bakalan otomatis dapat 30 physical defense dan juga magic defense, yang mana ini sangat-sangat penting buat tank mempunyai defense yang tinggi ini guys dari talent ini. Oke, sampai situ selesai ya penjelasan tentang emblem. Gue langsung ke build nih guys. Build Kufra gue di sini untuk dasarnya gue pakai warrior boots, curse helm, anti kuiras, Athena shield, immortal dan sayap ya. Tapi ini sekali lagi ini nggak bisa dijadiin patokan guys, karena di dalam in game kita nggak tahu musuh itu dominannya magic kah atau physical kah. Bisa jadi midnya duluan, karena mid rata-rata hero match ya, midnya duluan, mage duluan yang jadi, atau MM-nya duluan. Oke, sampai situ. Kalau misalkan yang dominan itu maginya, kalian bisa switch dari setelah bikin curse helm. Sebetulnya gue nggak bikin curse helm sih guys, gue bikin yang ini dulu nih, bahan untuk jadi si curse helm. Molten essence nih, yang bulat ini gue jadiin ini dulu. Habis itu gue jadiin si item kedua. Tergantung damage musuhnya ini dominan mage atau physical. Kalau misalkan dominannya mage ya otomatis gua Athena shield. Kalau misalkan dominannya physical gua tukar jadi anti kuiras duluan gitu guys. Setelah itu item keempatnya ini bisa immortal, atau item terakhir itu terserah kalian pasti tahu harus buat apa. Oke, segitu aja penjelasan gua tentang talent dan juga item build. Talent, item build udah gue jelasin. Kita lanjut ke gameplaynya nih guys. Kebetulan si Kufra ini hero nya lagi hot-hotnya ya. Nih karena hero ini Kufra hero nyebelin, sekarang lagi masuk ke top band guys. Susah buat dapetin Kufra. Nah, kebetulan kemarin gue lagi main iseng, ternyata bisa kedapatan Kufra. Langsung gue record di in game, karena gue waktu itu posisinya belum siap buat nge-record secara live gini guys ya. Langsung aja kita ke gameplaynya guys. Udah gua save di sini di galeri gua. Oke, ini dia videonya. Langsung aja gua play ya. Sini gua sambil jelasin apa-apa aja yang penting. Oke, gua percepat sedikit di sini. Di sini gua main sama Shin pakai Granger, Badang, Kaisar, Fredo pakai Akai dan juga Gusion. Nah, sini gue jelasin sedikit untuk tank. Kan ada dua ya guys ya. Tank itu ada dua, ada yang satu itu tank inisiasi, yang kedua itu tank cover. Inisiasi dan juga cover, ada dua. Di sini bisa dilihat kalau gua yang jadi inisiasi, karena covernya itu gua serahin sama si Akai. Oke. Di sini juga musuhnya gua lihat tanknya itu, tank midnya di sini Grok, dan tank supportnya itu Xbox. Ini kayak kurang kuat ya kalau gue lihat, karena Xbox lebih cocok jadi inisiasi juga. Di sini musuhnya nggak ada tank cover guys.
Cepat lagi sedikit. Oke. Seperti biasa ya guys ya, di sini item pertama sebagai support kita beli namanya item roaming. Item roaming udah kita beli. Sini biasa ya, landing page. Nah, di sini nih guys, gua kasih satu tips untuk kalian di mid lane. Kalau misalkan matching hero kalian tuh kayak hero yang nggak kuat-kuat banget buat clear wave, jangan maksa clear wave di tengah-tengah guys. Jangan maksain clear wave di tengah-tengah atau udah baku hantam gitu, pagi-pagi baku hantam sama musuhnya kan. Sini kan musuhnya kan ada grok, clear wave cepet. Nah, kayak gini kalian ngalah aja nih guys, kalian mundur aja sebentar aja, biarin mereka clear wave duluan. Oke, di sini gua nggak muncul sengaja. Nah, kita clear wave di tower. Nah, di sini lebih cepat juga karena apa? Tower kita itu otomatis ngebantu kita clear wave juga. Udah ini kan kita darah masih pada full, jadi nggak biasanya kan di tengah bisa sekarat duluan, ini enggak. Nah, di sini gue juga perlu kalian perhatiin. Bentar, maaf. Nah, di sini kenapa gue selalu geser-geser mapnya ke arah si buffnya Chang'e? Karena gue pengen tahu nih si Chang'e udah selesai atau belum nih ngebuffnya. Karena dengan gue tahu dia udah selesai atau belum, gue jadi bisa mutusin gue ini mau geraknya gimana guys. Oke, karena Lucian kita ada clear buff dan di sini masih kedengeran ya si Chang'e masih ngebuff, berarti dia belum selesai. Kita bisa clear wave mid duluan. Nah, ini keuntungan kita bisa geser-geser map guys. Oke, bisa clear wave duluan. Sekali lagi lihat minimap guys. Gue ingetin di sini kalian harus selalu lihat minimap guys. Di sini kelihatan kalau si Anu namanya shellcutnya itu solo ya. Bentar. Tadi sempat ke close ya, maaf. Di sini kalau Hellcutnya itu solo ya, di Xbox sama di rotnya di bawah berdua. Si Hellcutnya solo. Jadi langkah selanjutnya yang gua ambil yaitu gua stay di bawah. Karena gua nggak perlu ikut campur, gua nggak perlu bantuin atas karena ini bakal buang-buang gerakan lah istilahnya. Jadi gua stay aja di sini ngeliatin musuhnya move-nya kemana. Oke, di sini ada grok Chang'e lewat. Karena pasif Kufra buat ngisi darah, gua hit lah, dapat pasif, dapat darah. Dan kebetulan Gusionnya juga berhasil buat nge-pick off si Hellcut ya. Karena Gusionnya juga tahu di situ nggak ada cover, si Hellcut ini solo, bisa di pick up. Nah, di sini posisi gua di sini, gua ini udah nge-cover si Gusion. Kalau misalkan si musuh maksa buat nerobos si Gusion, gua udah di posisi ya guys ya. Gua udah di posisi, gua lihat ya. Oke, karena kita udah di posisi nih guys, begitu musuhnya commit lagi kayak begini ya, gue udah enak banget nih, gue udah in position banget, udah menang posisi lah istilahnya. Nah, di sini gue ngokang dapat si Xbox, aduh salah pencet, dapat si Xbox. Terus ada teman gue juga, ada Badang, ada Gusion bisa follow up di sini ya. Kita di sini dapetin inisiasi kill pertama kita. Di sini Gusionnya terlalu barbar, akhirnya di ke pick off. Oke. Reset lagi karena mid lane kita mati, kita udah harus reset. Ternyata di sini core bawah kita ikutan ke mid ya. Sini di follow up lagi sama Badangnya, bagus banget teamwork ya. Nah, gua diam di situ karena gua kayak ada feeling kalau Hellcutnya ini bakalan join ke mid, bahkan join war ya. Jadi di sini gua tungguin, kebetulan dia lewat nih guys. Oke. Gua coba cicilin dia, ternyata dia juga ngelawan balik ya, Ini nih ya, di sini nih enaknya kalian punya talent tenacity. Kalian lihat Hellcutnya ngegaruk-garuk kayak nggak ada rasa ya. Karena kita pakai talent tenacity ini guys. Ini gue coba buat ngegocek, gue balikin lagi. Nah, kebetulan Gusion kita udah nyampe, boom. Hellcutnya malah jadi mati sia-sia guys. Dia kayak kesannya kayak mati konyol gitu kan.
Gak dapat kill malah mati lagi. Udah 2 kali nih Hellcat-nya mati. Ini kerugian buat tim musuh nih guys. Buat kalian nih kalau misalkan punya core kalian udah mati sekali, kalian harus tempelin core kalian sampai bisa free farmingan. Bisa free farming guys, karena itu bahaya banget kalau sampai core kalian itu mati lagi atau nggak bisa farming, itu bahaya. Kalian harus babysit core kalian sampai bisa ditinggal sendiri. Oke, kita balik lagi ke buff. Barusan gua ada bikin Molten Essence ya guys ya, item pertama gua. Molten Essence ini sangat membantu gua buat clear wave, terus buat ngeharas musuh karena ada damage per secondnya guys. Di sini karena musuh udah buat gerakan ke lane bawah, terus si Hellcat-nya juga. Kalau misalkan kita ke bawah nih guys, kayak sia-sia gitu. Makanya gua ngambil keputusan rotasi buat ke lane atas. Sini gue coba buat ngegeng, ternyata gagal ya. Hellcat-nya juga udah nggak pakai ultinya. Oke, kalau udah gagal rotasinya, kita siap-siap buat balik ke mid lane guys. Jangan lupain kalian kalau rotasi tuh jangan lupain mid lane. Jangan sampai musuhnya bisa dapet tower mid cuma-cuma guys. Buru-buru balik ke mid. Oke, ini ada Grok, kita tukar-tukaran damage ya. Nah, kalau kalian lihat tuker-tukeran damage-nya, dia 2 hero, gua hero, menang apa damage darah si Grok sama darah gua hampir sama ya guys ya, walaupun dia 2 hero. Ini karena adanya si Molten Essence atau sebelum jadi Curse Helm itu. Tadi kalau misalkan gua tahan bisa sebentar, mungkin Gusionnya udah bisa nge-pick off si Grok ya. Oke, sini gua miss. Apa kita reset lagi. Pokoknya kalian kalau misalkan temu tank musuh di mid kayak gitu, kalian udah di rumput, kalian coba cicil darahnya sebisa mungkin. Karena kalau misalkan dia darahnya udah sekarat, kalian bakalan enak. Nah, di sini gue coba buat ngeharas si Xbox-nya aja. Ternyata mereka masih bisa survive ya. Sana Hellcat-nya datang, cuma lewat doang. Ya di sini gue coba keberuntungan gue guys, karena gue lihat flicker gue juga cooldown sisa 4 detik, jadi kalau misalkan ini gagal gue bisa kabur ya pakai flicker. Oke, sini gue coba dan ternyata hoki guys, bisa dapet si Xbox. Itu salah satu keuntungannya Kufra ya guys ya. Di sini ternyata ada Hellcat juga, Ati. Nah ini udah enak banget nih, kita kalau posisi kayak gini udah enak banget, udah menang war. Itu apa? Karena kita sering ngecicilin damage tanknya. Oke, kita berhasil dapetin tower bawah. Di sini gua fokus nge-cover si Granger. Karena apa? Karena Grangernya lagi di posisi enak nih guys. Di sini Xbox-nya muncul, langsung bisa kita pick off. Di sini kenapa posisi gua di sini? Karena di sini udah ada temen gua ya. Tim gue udah siap nge-backup, jadi gue mau nge-create posisi mereka biar mereka bisa ngedeal damage-nya enak guys, gampang. Oke, gue TB-in di sini. Sini kita 4 lawan 3 ya posisinya. Di bawah ini kita menang jumlah. Ini udah dapat momen, gue langsung open aja. Dapat 2 hero di sana. Udah enak lah guys lah, kalau udah posisi kayak gini udah mantap. Udah gampang. Jadi gue balik dulu ya, reset, isi darah, isi mana. Nah sini karena musuhnya canggih, gue item kedua gue langsung ke arah si Athena Shield. Oke, seperti biasa bantuin mid ngebuff. Kita bantuin mid yang ngebuff. Habis itu setelah gue lihat di sini kayak kita ini kalau misalkan jalan ke atas udah bisa nge-pick off nih guys, karena kita udah menang duit ya. Jadi kita udah bisa nyamperin musuh. Bawahnya juga udah rata. Gua bantuin si Badang sini buat nge-setup. Kebetulan Hellcat-nya lewat, pas banget, jadi gampang. Oke. Langsung berhasil di pick off di sana. Nah di sini Gusionnya nakal ya, dia ngedive cukup dalam di sana sampai nggak bisa di cover juga kalau posisi kayak gitu.
Sini kita 3 lawan 3 ya. An ally has slain the turtle. Sebenarnya kalau misalkan mau lebih perfect lagi harus 5 sih yang ready buat main apa ya, main agresif kayak gini itu lebih perfect kalau 5-5-nya ready. Oke, sini kita dapat tower mid. Destroy the turret. Gua jaga posisi yang musuh nggak bisa lihat gua. Sini ada Hellcat lagi, langsung gua ulti karena ada badang sebelah gua. Oke, kita berhasil lagi. Sekali lagi kita berhasil buat ngamanin si Hellcat ya, buat nge-pick off maksudnya. Oke, langsung di sini Chang'e-nya udah nggak ada coveran, gampang Lucian kita masuknya. Ini gue coba iseng-iseng nih guys ya, kalau udah menang enak, kalau udah posisi menang kita bisa iseng-iseng aja guys. Tapi jangan sampai kelewatan ya guys ya. Oke, kita tinggal di sini, kita tinggal nunggu si Granger hidup lagi. Kita nunggu. Ini posisi enak Kufra nih guys. Nih. Kalau kita di sini, karena skill 1 kita jangkauannya luas gitu kan. Di rumput itu enak banget buat ngejangkau mereka. Sini gue cuman sekedar nakut-nakutin mereka supaya mereka nggak maju-maju gitu kan, karena kita lihat Gusion kita di situ lagi ngebuff. Oke, gue balik lagi ke rumput sini. Gusion kita udah enak banget guys. Momen bahagia tank itu kalau misalkan Korea tuh udah bisa kill, udah bisa solo kill, udah bisa mandiri, itu udah enak banget dah. Ini gue coba ngokang, kena di rot. Sini gue masih bisa kabur ya. Kalau kalian lihat flicker gue masih nyala. Di sini gue coba ngebuat momen. Nah, sekali lagi buat jadi tank kalian jangan takut untuk mati karena inisiasi guys. Karena itu adalah space yang kalian berikan untuk tim kalian supaya bisa nge-deal damage. Supaya tim kalian tuh bisa nge-damage. Akhirnya bakalan kayak begini. Musuhnya 1 tuker 3 kayak gitu guys. Tapi kalian harus kalian harus tahu tim kalian tuh kuatnya sampai mana. Kalau tim kalian udah kuat banget, ya kayak tadi yang gua lakuin tadi nggak apa-apa guys, fine aja. Di sini udah enak banget, udah tinggal end aja ini guys kalau udah posisi kayak begini. Musuhnya udah nggak bisa defense, kita udah menang jauh dari segi gold dan juga level. Dan akhirnya menang mudah ya kali ini. Oke guys, jadi untuk tutorial Kufra gua segitu aja. Mungkin nanti gua bakal upload konten lanjutan ya untuk titik-titik di mana titik-titik skill 1 Kufra itu efektif bisa dibilang. Nanti kalian tunggu aja, nanti bakalan gua upload. Untuk yang penasaran atau kalian ada yang pengen kalian tanyain, langsung aja komen di kolom komentar di bawah ini guys ya. Untuk kalian yang mau ngasih kritik dan juga saran, silakan komen juga, karena kritik dan saran itu sangat saya butuhkan untuk perkembangan channel saya ini guys. Jadi segitu aja konten tutorial Kufra saya